Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini selalu memberi rancangan terbaik oleh rela kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Kasih Tuhan, Engkaulah Tuhan yang baik, Engkau Tuhan yang luar biasa, menolong dan memberkati kami. Engkau Tuhan yang sanggup mengubah hidup kami menjadi baru, bagaikan emas yang murni. Engkau murnikan kami, dan Engkau juga memberikan kesegaran, mengalir seperti air yang memberikan kehidupan. Terima kasih, kami akan dengarkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita bersyukur pada hari ini kita kembali bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Dan saya akan lanjutkan topik yang kemarin lusa mengenai transformasi atau perubahan. Ini bagian yang kedua. Dan kita akan melihat bagaimana firman Tuhan berkata di dalam Roma 12 ayat yang kedua. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Yang paling diharapkan oleh Tuhan dari setiap kita adalah pembaharuan. Nah, pembaharuan itu tidak akan terjadi kalau kita tidak mendengarkan firman Tuhan. Karena hanya firman Tuhan itulah yang mampu mengubah mindset kita, pikiran kita. Karena berdasarkan firman Tuhanlah kita mampu menjalaninya untuk selanjutnya. Dan di sini dikatakan, biarlah engkau mengalami pembaharuan. Jadi harus dialami, harus dirasakan. Kalau sudah mengalami pembaharuan dari Tuhan, maka kita akan bagikan itu. Kalau kita sudah mengalami apa yang kita alami datangnya dari Tuhan, maka tidak bisa lagi kita menyangkal diri kita karena kita sudah mengalami pembaharuan itu. Dan kita akan lanjutkan dan kita akan bagikan itu kepada orang lain. Jadi jelas di sini, jangan lagi kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Nah, dunia ini betul-betul di bawah tekanan atau ikatan yang sangat kuat dan selalu diiringi atau disertai dengan ketakutan demi ketakutan. Jiwanya itu mengalami tekanan yang sangat hebat dan tidak mengalami kebebasan. Tapi hari ini Tuhan katakan, jangan kamu
menjadi serupa. Nah, bagaimana kita bisa tidak serupa dengan dunia ini? Ya, kembali lagi kita harus menerima firman Tuhan. Karena firman Tuhan itulah yang mampu membuat perubahan, pembaharuan, transformasi di dalam hidup kita. Ketika kita dengarkan firman Tuhan, lalu kita terima dari hati kita, dan firman itulah yang mengubah pikiran kita sehingga kita tidak menjadi sama dengan dunia ini. Jadi itulah yang menjadi dasar yang sangat kuat. Dan kita akan melihat contoh di dalam Alkitab. Di dalam 2 Tawari 15 ayat yang pertama, dan cukup panjang, saya akan nanti baca beberapa ayat saja ya. Di sini dikatakan Asaria bin Oded dihinggapi oleh Roh Allah. Ia pergi menemui Asa dan berkata kepadanya, dengarkanlah kepadaku, Asa dan seluruh Yehuda dan Benyamin. Tuhan beserta dengan kamu bila mana kamu beserta dengan dia. Bila mana kamu mencarinya, ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi bila mana kamu meninggalkan dia, kamu akan ditinggalkannya. Lama sekali Israel tanpa Allah yang benar, tanpa ajaran dari imam dan tanpa hukum. Tetapi dalam kesesakan mereka berbalik kepada Tuhan dan Allah orang Israel. Mereka mencarinya dan ia berkenan ditemui oleh mereka. Kita lihat di sini ada suatu kisah bahwa orang Israel itu jauh tidak memiliki firman Tuhan tanpa Allah yang benar, tanpa ajaran dari imam, tanpa hukum atau peraturan demi peraturan yang harus mereka jalani. Namun dikatakan sekarang ini nubuatan bagaimana seorang nabi menjumpai Raja Asa. Disampaikanlah firman Tuhan ketika roh Tuhan hinggap. Asaria ini dihinggapi oleh firman Tuhan, oleh roh Tuhan. Maka firman itu disampaikan. Jelas di sana dikatakan, Tuhan beserta engkau bila mana kamu beserta dengan Tuhan. Mencari dia. Lalu ia berkenan ditemui. Dan apabila engkau meninggalkan dia, maka kamu akan ditinggalkan juga. Berarti sekarang tergantung ya kepada pribadi. Kalau dia mau beserta dengan Tuhan, artinya berseru kepada Tuhan, memanggil nama Tuhan, meminta pertolongan kepada Tuhan, maka Tuhan mendengar. Tuhan menyambut siapapun. Dan kalau seseorang mencari Tuhan, maka dia berkenan ditemui. Ya, sesuai dengan Yesaya 55 ayat yang ke-6. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Lalu dikatakan kalau seseorang meninggalkan Tuhan, membelakangi Tuhan, bertolak dari kehendak Tuhan, maka Tuhan sendiri pun akan meninggalkan dia. Jadi Tuhan tidak pernah memaksakan kehendaknya kepada seseorang, tergantung orang itu sendiri. Lalu dikatakan di ayat yang selanjutnya bahwa lama sekali orang Israel mereka hidup tanpa Tuhan. Jadi orang yang hidup tanpa Tuhan pasti mengalami kekosongan, pasti mengalami kekalahan demi kekalahan di dalam hidupnya. Dan itu ternyata ya bagaimana orang Israel sering dikalahkan, mereka sering dijajah kembali. Karena apa? Karena mereka hidup tanpa Tuhan, tanpa ajaran imam, tanpa hukum. Artinya tidak ada lagi peraturan, hidup sembrono, hidup tanpa aturan. Tapi orang yang hidup dengan hukum, ada aturan mainnya, maka hidupnya itu dia bisa membedakan mana yang kanan, mana yang kiri, mana yang boleh, mana yang tidak. Jadi hidupnya itu enak karena hidup dengan aturan. Ya, tapi siapapun
Kalau hidupnya ya mau dari yang paling tertinggi sampai yang terendah, kalau tidak hidup dengan aturan sangat berbahaya. Maka kita melihat bagaimana Bapak Presiden Jokowi yang dikatakan di sini kan adalah kabinet kerja ya. Jadi kalau kabinetnya itu tidak kerja ya, tidak sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan begini, kalau ada yang melanggar tidak melakukan, nah kita sudah mendengar dia dengan tegas berkata, ya akan diadakan perubahan nanti, ya reshuffle katanya, ya kan? Tapi saudaraku, sekalipun itu sudah katakan, tapi sampai sekarang belum, karena mungkin sekarang kita melihat mungkin kabinetnya, para menterinya melakukan dengan baik. Tapi kalau tidak kerja, tidak melakukan dengan aturan yang benar, itu akan diganti. Ya, jadi demikian juga dalam hidup kita sebagai anak Tuhan, kita harus hidup dengan aturan atau hukum yang sudah ditentukan Tuhan bagi kita. Kalau kita hidup tanpa ajaran daripada imam, itu firman Tuhan, kalau kita tidak hidup dengan hukum, maksud saya, tidak ada jaminan keselamatan. Keselamatan itu jauh dari kita. Di ayat selanjutnya Tuhan sendiri, bayangin, kalau kita tidak beserta dengan Tuhan, kalau kita tidak ada di dalam lindungan daripada Tuhan, Tuhan sendiri akan mengacaukan dan Tuhan akan mengizinkan berbagai-bagai kesesakan. Sekarang dunia ini sedang dikacaukan bermacam-macam, khususnya melalui pandemi COVID-19 ini betul-betul mengacaukan keadaan. Nah ini kita harus betul membuat suatu perubahan dan kita mau dengarkan firman Tuhan. Kita harus bertobat di perilaku kita, dari perkataan kita. Kita harus mengucap syukur, kita harus berterima kasih dengan adanya masalah yang sedang kita hadapi. Di saat kesesakan inilah Alkitab berkata, berserulah kepadaku ketika kamu dalam kesesakan. Hari ini panggillah nama Tuhan, berseru padanya. Maka dia berkata apa saudaraku? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Dan sekarang jangan engkau lemah. Jangan sempat semangatmu itu patah. Karena apa? Karena ada upah bagi orang yang berusaha. Jadi semangat untuk berkarya, semangat untuk bekerja, semangat untuk melakukan sesuatu, ada upah, ada hasilnya. Jadi hari ini siap di antara saudara yang hilang semangatnya. Maka apa yang saya sampaikan yang lalu, bahwa buluh yang patah terkulai itu tidak akan diputuskan. Sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkan. Dan dia memberikan bahwa kekuatan, dia berikan semangat kembali, gairah kembali untuk hidup, melakukan kebenaran dan melakukan hal yang baik, untuk bekerja, untuk berusaha, tetap semangat, jangan lemah. Nah, ketika kita bersemangat dan terutama ketika kita mendengarkan firman Tuhan, karena sekali lagi firman Tuhan itu sempurna, firman Tuhan itu kekal, firman Tuhan itu menjadi penuntun di dalam kehidupan kita. Daud berkata, maka perkataanmu kutaruh dalam hatiku, firman-Mu itu menjadi pelita bagi kakiku, menjadi terang bagi jalanku. Maka dialah yang akan menjadi suluh di dalam perjalanan hidup kita. Maka kita menjadi kuat, benar-benar menerima penerangan daripada Tuhan. Nah, karena Raja Asa sudah menerima kebenaran firman Tuhan, firman yang berkuasa itu dia terima, apa tindakannya? Ya, kalau kita akan melihat ayat selanjutnya, setelah dia mendengarkan perkataan nubuat, firman Tuhan yang dia dengar dari Asaria itu, maka apa tindakannya? Di ayat yang ke-8, ketika Asa mendengarkan perkataan nubuat yang diucapkan Nabi Asaria bin Oded itu,
Ia menguatkan hatinya dan menyingkirkan dewa-dewa kejijikan dari seluruh tanah Yehuda dan Benyamin dan dari kota-kota yang direbutnya di pegunungan Efraim. Ia membaharui mezbah Tuhan yang ada di depan balai bait suci itu. Ia mengumpulkan seluruh Yehuda dan Benyamin dan orang-orang Efraim, Manase dan Simeon yang tinggal di antara mereka sebagai orang asing, sebab dari Israel banyak yang menyeberang memihak kepadanya ketika mereka melihat bahwa Tuhan Allahnya beserta dengan dia. Jadi yakinlah saudaraku, siapa orang yang beserta dengan Tuhan, hidup yang berpaut kepada Tuhan, yang paling utama dia katakan dia menjauhkan, dia memusnahkan, dia membuat suatu pembaharuan. Dikatakan tadi menyingkirkan, artinya membuang, membumi hanguskan. Tadinya ada penyembahan kepada dewa-dewi, maka sekarang itu harus disingkirkan. Udah, karena disitulah tempat orang Israel memuja. Bukan lagi memuja Tuhan, tapi memuja dewa-dewa. Nah sekarang, siapa yang saudara puja? Siapa yang saudara puji? Seringkali kita memuja. Bisa nenek moyang kita bisa puja. Kita bisa berkata, ya, ini berkat dari orang tua, dari opung, dari ini, dari itu. Enggak. Berkat mah datangnya dari Tuhan. Apalagi ya, saya berulang-ulang, tidak ada lagi hubungan orang yang mati dengan orang yang sudah meninggal. Nenek moyang kita yang sudah meninggal, yang sudah dikubur berapa tahun yang lalu atau berapa lama. Tidak ada lagi hubungan. Berkat itu datangnya dari Allah kita. Dari Tuhan yang memberikan keamanan. Dia memberikan jaminan bagi kita. Ketika disingkirkan dewa-dewa ini, maka sekarang dewa-dewa kejijikan. Sekarang dia memperbaharui mezbah Tuhan. Dan di sanalah mereka mempersembahkan. Ada penghapusan dosa. Mereka dikatakan mempersembahkan 700 lembu sapi dan 7.000 kambing domba. Ini tanda mereka mengaku di hadapan Tuhan mereka telah berdosa. Jadi ada pembaharuan. Jadi Asa ketika dia mendengar nubuat, mendengarkan firman Tuhan, dan firman itu menguatkan hatinya, dan firman itu langsung dieksekusi, langsung dilaksanakan. Dia tumpas semua hal-hal yang tidak baik. Dia buang itu semua, disingkirkan. Yang berkaitan dengan berhala-berhala, disingkirkan, harus dibuang. Kalau tidak dibuang, Alkitab sudah jelas berkata, jangan ada ilah yang lain. Itu sudah ketetapan Tuhan. Dari 10 hukum itu dikatakan, jangan ada ilah yang lain. Jangan ada sesembahan yang lain. Harus hanya satu-satunya menyembah kepada Tuhan. Jadi saudaraku yang kekasih, ketika Raja Asa membuat suatu pembaharuan, ya, pertama dia dulu diperbaharui. Dia terima firman Tuhan, lalu sekarang dia melaksanakannya dan betul-betul melakukan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, setelah dia membuat suatu perjanjian dan mempersembahkan korban, apa yang terjadi saudaraku? Ini yang luar biasa, ini suatu ketetapan. Dikatakan di ayat selanjutnya, ayat 12, mereka mengadakan perjanjian untuk mencari Tuhan Allah mereka, nenek moyang mereka, dengan segenap hati dan jiwa. Setiap orang, baik anak-anak atau orang dewasa, baik laki-laki dan perempuan, yang tidak mencari Tuhan. Nah ini, yang tidak mencari Tuhan Allah Israel harus dihukum mati. Wah, ini suatu ketetapan, ini ketegasan. Jadi Raja Asa betul-betul membuat suatu aturan. Siapapun, laki-laki atau perempuan, anak-anak atau dewasa, kalau tidak takut Tuhan, tidak mencari Tuhan, tidak menghormati Tuhan, dia akan dihukum mati. Ketika mereka
sudah mencari Tuhan, maka janji Tuhan dikatakan ayat selanjutnya, ayat 15, kita akan tutup di sini. Seluruh Yehuda bersuka cita atas sumpah itu, karena dengan segenap hati mereka bersumpah setia, dan dengan kehendak yang bulat mereka mencari Tuhan. Tuhan berkenan ditemui oleh mereka dan mengaruniakan keamanan kepada mereka di segala penjuru. Ini luar biasa. Hanya mencari Tuhan. Ketika mereka mencari, dikatakan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Jadi hatinya, jiwanya betul-betul hanya kepada Tuhan. Maka ada pujian berkata, ku mau cinta Yesus selamanya. Jadi siapapun yang mencari Tuhan, yang dekat dengan Tuhan, hanya dekat Allah saja, tanpa Tuhan dia merasa kosong. Dan setelah itu dikatakan sebagai ayat yang terakhir tadi, karena mereka mencari Tuhan dan berkenan, Tuhan ditemui dan Tuhan mau. Maka Tuhan mengaruniakan keamanan. Keamanan di sini dari segala penjuru. Aman, ada ketenangan, ada damai. Ya, segala sesuatu Tuhan cukupkan, segala kebutuhan mereka dicukupkan, dan percaya saudara dan saya akan mengalami hal yang sama ini. Sebagaimana Raja Asa melakukan pembaharuan, maka dia merasa aman. Maka saudara juga akan dikaruniakan keamanan dari segala penjuru. Semua Tuhan sudah jamin di dalam hidup kita kalau kita percaya kepadanya. Lakukanlah ini dan tetaplah takut akan Tuhan dan perbaharuilah, maka Tuhan akan berkenan kepada kita semua. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Kami sudah dengarkan bersama-sama bahwa kami harus mengalami pembaharuan. Akhirnya hati kami dirubah, semua dirubah, mengalami pembaharuan. Maka kami akan bertindak menjauhkan hal-hal yang tidak baik di sekeliling kami. Dimanapun kami berada, ada pembaharuan. Dan kami mengutamakan Tuhan, kami memprioritaskan Tuhan. Kalau kami mencari Tuhan sungguh-sungguh, maka ada keamanan yang Tuhan jamin dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan bersyukur atas semua berkat dan pertolongan-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Sampai ketemu, Tuhan Yesus memberkati.